Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. Praise be to Allah. Selamat datang di channel pertama kali. This is the first meeting of the lesson English. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembahasan bahasa Inggris. Okay, in this opportunity, we would like to discuss about the sentence. Hari ini di pertemuan perdana kita akan ngebahas tentang tema kita berkenaan dengan sentence, kalimat. Before we are going to discuss about the sentence, sebelum kita membahas materi kita berkenaan dengan kalimat, the better we open our meeting by saying basmalah. Lebih baiknya kita buka dan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's continue our discussion. Kita akan ngebahas tentang sebuah materi berkenaan dengan sentence. Sentence artinya adalah kalimat. Teman-teman mungkin sudah pada tahu apa itu kalimat dalam pembelajaran kita, dan saya yakin kalian sudah betul-betul mengenal apa itu kalimat. Karena kita sudah banyak belajar berkenaan dengan hal ini dan kita sudah sering menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Dalam percakapan kita sehari-hari kita menggunakan kalimat. Nah, yang jadi permasalahan, kita ngebahas kalimat in the term of English language, dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalimat disebut dengan sentence. Dan sentence itu adalah a group of words, kumpulan kata. Nah, berbicara tentang group of word, kumpulan kata, tentu kita akan mengenal beberapa rangkaian kata-kata. Misal, kita tentu harus bisa membedakan antara group of word, kumpulan kata. Contohnya, ada kumpulan kata itu menjadi 3 kalau boleh kita kelompokkan. Ada phrase atau frase, ada clause, klausa, ada sentence, kalimat. Kalau phrase itu adalah kumpulan kata frase, yang mana misalnya perempuan cantik, a beautiful woman. Nah, itu adalah frase. Atau juga boleh kita buat kalimat a cute cat, seekor kucing yang imut. Ini adalah frase. Atau kumpulan kata yang lain, clause, klausa misalnya. Misalnya a cat eats, seekor kucing makan. Ini adalah klausa. Kalau sentence adalah definisinya a group of words that consists a subject and verb and expresses a complete thought. Kalimat itu adalah kumpulan kata yang berisi subjek dan verb dan mempunyai makna yang jelas atau kalimat yang bermakna. Ini adalah kalimat. Nah, frase hanya kumpulan kata yang tidak punya makna. Klausa kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan verb. Kalimat adalah kumpulan kata yang terdiri daripada subjek dan verb dan memiliki makna. Nah, maka tentu setiap kalimat pasti ada klausa di dalamnya. Dan klausa itu belum tentu dia sebagai sebuah kalimat. Contoh yang tadi saya contohkan kepada teman-teman semua, a cat eats, seekor kucing makan. A cat itu adalah subjek, eats adalah verb. Klausa itu adalah kata yang kumpulan kata yang terdiri pada subjek dan verb. Itu adalah klausa atau dalam bahasa disebut clause. Subjek itu at least sekurang-kurangnya ada satu klausa, karena kalimat itu kumpulan kata yang terdiri pada subjek dan verb dan memiliki makna atau complete thought. Nah, maka setiap sentence, kalimat pasti ada satu klausa minimalnya, dan setiap klausa belum tentu menjadi sebuah kalimat, meskipun klausa itu ada subjeknya, ada verbnya. Ini adalah makna daripada sentence.
Semoga teman-teman bisa memahami apa itu definisi daripada sentence. Berikutnya kita akan ngebahas tentang jenis-jenis kalimat, kinds of sentence based on the form. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pada bentuknya. Kita mengenal kalimat itu ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang verbnya atau predikatnya itu adalah dari kata kerja. Tapi kalau kalimat nominal yang verbnya, predikatnya itu dari to be. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan ngebahas. Kita akan ngebahas berkenaan dengan sentence yang akan kita titik beratkan kepada kind of sentence based on the form. Jenis kalimat berdasarkan pada bentuknya. Jenis kalimat berdasarkan pada bentuknya ada 4. Yang pertama adalah statement sentence. Yang kedua adalah interrogative sentence. Yang ketiga adalah command sentence. Yang keempat adalah exclamation sentence. Sekarang kita akan ngebahas poin yang pertama berkenaan dengan statement sentence. Statement sentence ini adalah, boleh kita katakan dengan statement kalimat berita. Kalimat berita atau juga dengan kata lain kalimat positif. Nah, statement sentence, kalimat positif atau kalimat berita ini adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri daripada subjek dan verb untuk kalimat verbal. Kalau untuk kalimat nominal itu subjek dan to be, tentu yang predikatnya. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal subjek, predikat, objek, dan keterangan. Gitu kan ya kalau dalam bahasa Indonesia, SPOK. Kalau dalam bahasa Inggris kita kenal subject, verb, object, and complement. SVOC. Complement itu pelengkap. Objek dan verb. Verb dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai predikat atau predikat. Kalau kita lihat dalam rumusan statement, sentence, untuk bentuk kalimat verbalnya, boleh teman-teman lihat rumusannya. Untuk kalimat verbal itu adalah subjek plus dengan verb plus dengan objek plus dengan complement. Subjek, kemudian verb, kata kerja, kemudian objek, kemudian complement atau pelengkap. Boleh ditaruh, boleh tidak, itu tidak masalah. Itu untuk kalimat verbal. Seperti contohnya, misalnya Ubay eats banana. Ubay sebagai subjek, eats sebagai verb, banana sebagai objek. Ubay makan pisang. Subjek, verb, objek. Kalau mau kita tambahkan dengan kata komplement, kita boleh, silakan. Ubay eats banana in the class misalnya. Ubay makan pisang di dalam kelas. Ini adalah contoh statement sentence, kalimat berita yang dari bentuk verbal. Bagaimana kalau dalam bentuk nominal? Kalau dari bentuk nominal itu rumusannya adalah subjek, verbnya itu adalah dari to be. Maka kita bisa langsung rumusan subjek plus to be plus ana. Ana ini adalah adjective, n-nya adalah noun, berikutnya adalah adverb. Jadi subjek plus to be plus adjective atau noun atau adverb. Adjective itu adalah kata sifat, noun itu adalah kata benda, adverb adalah kata keterangan. Contohnya kita bisa lihat seperti pada kalimat berikut, my lecturer is Mr. Ubaidillah. Dosen saya adalah Ubaidillah. My lecturer ini sebagai subjek, is sebagai to be, Ubaidillah sebagai noun. Kalau rumusannya subjek, to be plus noun. Bagaimana kalau subjek plus to be plus adjective?
Kita bisa membentuk kalimat seperti ini. Subject plus to be plus adjective. Adjective kata sifat. Kata sifatnya kita ambil kata smart. Maka jadi kalimatnya Ubay is smart. Atau dengan to be yang lain, I am smart. Atau dengan to be yang lain menggunakan kata are, you are smart. Nah, ini adalah bentuk rumusan daripada statement sentence dalam bentuk nominal. Bagaimana kalau subject plus to be plus adverb? Adverb ini adalah kata keterangan. Maka jadi kalimatnya seperti ini. Kata keterangannya in the class, di dalam kelas. Ini adalah keterangan tempat. Maka jadi kalimatnya adalah Ubay atau my lecturer is in the class. Sekali lagi, my lecturer is in the class. Artinya adalah dosen saya berada di dalam kelas. My lecturer sebagai subjek, is to be sendiri, in the class sebagai adverb. Inilah jenis kalimat berdasarkan pada bentuknya. Kind of sentence based on the form. Berdasarkan bentuknya di pembahasan yang pertama yaitu statement sentence. Semoga teman-teman bisa memahami hal ini. Kemudian kalau sudah memahami ini statement sentence kalimat berita ini, maka nanti di kalimat berita itu ada bentuknya bentuk statement sentence in negatif dalam bentuk kalimat negatif. Negatif itu adalah kalimat yang ada kata not. Apa arti daripada not? Not artinya adalah tidak. Ada kata tidak pada kalimat tersebut. Contoh yang tadi saya berikan kepada teman-teman semua, statement sentence kalimat berita yang dalam bentuk verbal. Yang bentuk verbal tadi misalnya Ubay eats banana. Ubay makan pisang in the class, di dalam kelas. Nah, untuk membentuk kalimat negatif, kalian teman-teman bisa tambahkan kata not. Hanya tambahkan kata not. Di mana? Tambahkan kata not setiap kata auxiliary verb, setiap kata bantu. Kalau kalimat verbal, ketika membentuk kalimat negatif, maka kata bantunya akan keluar. Apa kata bantunya? Kata bantunya do, does. Seperti itu. Jadi, maka kalimatnya akan terbentuk seperti ini. Ubay do not eat banana. Ubay tidak makan pisang. Teman-teman sudah paham ya auxiliary verb ya? Jadi auxiliary verb itu adalah kata bantu. Kalau kata bantu to be, maka sandingannya seperti ini. To be itu ada 3. Kalau kata bantu to be itu ada 3. Ada is, ada am, ada are. Itu untuk to be. I itu pasangannya adalah to be-nya am. Kemudian you, we, to be-nya adalah you, we, they. They, we, you. I itu adalah am, they, we, you adalah are, he, she, it adalah is. I itu saya, to be-nya am, you, kamu, we, kita, they, mereka, to be-nya adalah are, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia untuk benda atau hewan, to be-nya adalah is. I am, they, we, you, are, he, she, it, is. Ini untuk to be. Kalau untuk auxiliary verb dengan kata bantu do sama does yang nanti akan berfungsi di kalimat verbal, to be I, you, they, we, I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, itu auxiliary verb-nya adalah do. I, you, they, we sandingkan dengan do. Kalau he, she, it itu sandingkan dengan auxiliary verb-nya menggunakan kata does. Teman-teman paham ya? I, you, they, we itu menggunakan do untuk bentuk kalimat verbal. He, she, it itu menggunakan does dalam bentuk kalimat verbalnya nanti untuk membentuk kalimat negatif. Maka ketika kita membentuk kalimat statement sentence, kalimat berita dengan menggunakan bentuk kalimat negatif, tinggal taruhin kata not setelah auxiliary verb-nya, kata bantunya tadi. Kalau bentuk kalimat verbal, saya ulang sekali lagi,
Ubay, kalimat positifnya gini. Ubay eats banana in the class. Ubay makan pisang di dalam kelas. Subjek, verb, banana sebagai objek, in the class sebagai complement, sebagai pelengkap. Maka negatifnya, mana auxiliary verbnya? Auxiliary verbnya adalah belum nongol karena kalimat verbal. Maka ditaruh auxiliary verb setelah subjek. Rumusannya maka jadinya subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek atau complement. Ubay does not eat banana in the class. Kenapa menggunakan kata does? Karena Ubay itu adalah subjeknya he. Maka auxiliary verbnya menggunakan kata does. Bagaimana kalau menggunakan kata do? Kalau menggunakan kata do, maka subjeknya kita ganti you. You auxiliary verbnya do. You do not eat banana in the class. Ini adalah bentuk kalimat statement sentence. Berikutnya statement sentence dalam bentuk kalimat negatif. Rumusan positifnya kan subjek plus to be plus ana, adjective, noun atau adverb. Maka tinggal teman-teman taruhin kata not setelah to be-nya. Contohnya, Ubay is not my lecturer. Itu menggunakan Ubay, subjek, is to be, not. Itu untuk bentuk negatifnya. Is not my lecturer. Ubay bukan dosen saya. Ini kalimat negatif dalam bentuk statement sentence-nya bentuk nominal yang ininya noun. Ya, kalau adjektif berarti tadi kan kita menggunakan contoh kata smart. Berarti Ubay is not smart. Ubay subjek is sebagai to be, not sebagai negatifnya smart. Ubay bukan pintar atau Ubay tidak pintar. Bagaimana kalau bentuk kalimat adverb keterangannya? Maka jadinya my lecturer is not in the class. Dosen saya tidak berada di kelas. Itu barangkali teman-teman sekalian, kalian pahami terlebih dahulu satu bentuk kalimat dalam bentuk statement sentence. Jadi saya ulang sekali lagi. Jenis kalimat itu berdasarkan bentuknya ada 4. Ada statement sentence, ada interrogative sentence, ada command sentence, ada exclamation sentence. Statement itu adalah kalimat berita, interrogative kalimat tanya, kemudian command kalimat perintah, exclamation kalimat seru. Nah, kita sekarang baru ngebahas tentang statement sentence, di mana statement sentence terbagi lagi menjadi nanti ada bentuk kalimat nominal, ada bentuk kalimat verbal. Di kalimat nominal dan verbal, nanti statement sentence itu ada bentuk kalimat negatifnya. Negatif itu yang ada kata tidaknya, di mana kata tidak itu diletakkan setelah auxiliary verb. Setelah auxiliary verb, kalau to be berarti ditaruh setelah to be not. Kalau kata verbalnya berarti dikeluarkanlah kata do sama does, baru diletakkan kata not. Itu barangkali teman-teman, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di deskripsi atau di komen di bawahnya. Thank you very much for your attention. I hope you can understand and I hope you will be understood about this material. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.